Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Nuh dikhianati isteri juga pernah terjadi. Dalam tafsir Ad-Dur Al-Mansur karya Jalaluddin Asyuyuti Al-Fikri disebutkan, khianat yang dilakukan oleh isteri Nabi Nuh adalah ucapannya kepada banyak orang bahawa Nuh adalah orang gila. Ustadz Aris Munandar, SSMPI menjelaskan, khianat yang terjadi dalam rumah tangga itu memiliki banyak varian. Di antara bentuk khianat dalam rumah tangga yang paling buruk adalah zina. Oleh karena itu, sering kita khianat rumah tangga identik dengan perzinaan. Namun yang tepat khianat rumah tangga itu tidak terbatas pada perzinaan saja. Ujarnya dalam pesannya di grup kajian dikutip Senin, 22 Maret 2021. Menurut Al-Quran, di antara bentuk khianat di dalam rumah tangga adalah tindakan isteri yang menjelek-jelekkan suaminya kepada banyak pihak. Menjelek-jelekkan yang paling buruk adalah menjelek-jelekkan tanpa dasar atau fitnah. Inilah bentuk khianat yang dilakukan oleh isteri Nabi Nuh kepada suaminya sendiri. Seorang suami dilarang oleh Nabi untuk menjelek-jelekkan istrinya, walau seemosi apapun suami. Hal tersebut adalah bagian dari hak istri yang wajib ditunaikan suami. Sebaliknya, istri dilarang berkhianat kepada suaminya. Di antara bentuk khianat istri adalah menjelek-jelekkan suami saat curhat tentang suaminya kepada medsos, teman-temannya, dan lain-lainnya. Di antara bentuk khianat istri adalah bahas hiperbola ketika menceritakan kekurangan real suami. Lebih jelek lagi jika hal tersebut adalah fitnah atau informasi yang mengada-ngada tentang suami, sebutnya. Menjadi istri seorang nabi tidaklah menjamin akhlak yang baik dan solehah, apalagi surga yang indah. Dua sosok berikut adalah contoh nyata. Bukannya menjadi ibunda umat Nabi, mereka justru tergolong umat yang diazab Allah. Dua sosok tersebut yakni istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Di bawah bimbingan langsung suami yang merupakan pria terpilih, mereka justru menjadi pembangkang yang nyata. Mereka menolak ajaran sang suami dan berpihak pada musuhnya. Allah membuat istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah ikatan pernikahan dengan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suami mereka. Maka kedua suami mereka itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada keduanya, masuklah kalian berdua ke dalam neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Quran Surat At-Tahrim ayat 10. Dalam Majmu' Fatawa dijelaskan bahwa berkhianat dalam ayat tersebut ada pada ranah agama. Kedua istri, baik istri Nabi Nuh maupun Nabi Lut, melakukan pengkhianatan dengan enggan memeluk agama yang didakwahkan suami mereka. Mereka juga melakukan pengkhianatan dengan sikap yang mereka lakukan. Istri Nabi Nuh berkhianat dengan mengungkap rahasia suaminya, bahkan mengatakan suaminya itu gila. Disebutkan dalam tafsir Baghawi bahwa Ibnu Abbas mengisahkan ayat tersebut tentang istri Nabi Nuh yang bersikap membangkang. Ia seringkali berkata kepada kaumnya, "Nuh itu gila," ujarnya. Ia pula gemar membocorkan kepada kaum yang melawan Nuh mengenai siapa saja orang yang telah beriman kepada risalah yang dibawa sang Nabi. Alhasil, mereka yang beriman segera dikenali untuk kemudian disakiti. Istri Nuh juga diikuti seorang anaknya, Kan'an.
Kelak saat azab Allah datang, Nabi Nuh mengajak keduanya naik kapal, namun mereka menolak. Mereka tetap enggan meyakini dan beriman kepada agama Nuh dan memiliki bertahan di atas kepercayaan nenek moyang mereka. Maka lenyaplah keduanya hanyut terbawa arus air yang sangat dahsyat. Adapun isteri Nabi Lut membongkar rahasia berita saat suaminya menerima para tamu misterius. Ia menyabarkan pada masyarakat Sodom yang gemar melakukan fahisyah mengenai ketampanan para tamu. Dengannya, isteri Lut mengajak mereka agar berbuat keji dengan para tamu Nabi Lut. Kisah ini direkam jelas dalam Al-Quran agar muslimin senantiasa mengambil ibrahnya. Dan tatkala datang utusan-utusan kami, para malaikat itu kepada Lut, ia merasa susah dan merasa sempit dadanya karena kedatangan mereka. Dan ia berkata, "Ini adalah hati yang amat sulit." Akhirnya datanglah kaumnya kepadanya dengan bergegas-gegas. Dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Lut berkata, "Wahai kaumku, inilah putri-putriku. Nikahi mereka, para wanita. Mereka lebih suci bagi kalian. Maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kalian mencemarkan namaku di hadapan tamuku ini. Tidak adakah di antara kalian seorang yang berakal?" Mereka menjawab, "Sesungguhnya kamu telah bahwa kami tidak mempunyai keinginan terhadap putri-putrimu. Dan sungguh kamu tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki." Lut berkata, "Seandainya aku memiliki kekuatan untuk menghadapi kalian, atau jika aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat, tentu akan aku lakukan." Para utusan itu berkata, "Wahai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Rabbimu. Sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggumu. Karena itu, pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikutmu di akhir malam. Jangan ada seorang pun di antara kalian yang tertinggal. Jangan menoleh ke belakang, kecuali istrimu. Sungguh dia akan ditimpa azab seperti yang ditimpa mereka." Quran Surat Hud. Demikianlah kisah dua wanita yang menjadi contoh istri yang buruk bagi muslimin. Bersuamikan Nabi ternyata tak membuat keduanya terjamin keimanannya dan menjadi ahli surga. Justru keduanya menjadi ujian yang berat bagi para utusan Allah. Istri Nabi Nuh yang turut diazab Allah karena durhaka. Terdapat dua istri Nabi yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena durhaka kepadanya. Salah satunya adalah istri Nabi Nuh alaihissalam. Lalu, bagaimanakah istri Nabi Nuh yang durhaka itu? Disebutkan di dalam Al-Quran, istri Nabi Nuh alaihissalam dan istri Nabi Lut alaihissalam adalah dua perempuan yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada suaminya. Tentu saja mereka pasti mendapat azab darinya meskipun menyandang gelar istri Nabi, sebab Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 10 yang berbunyi, artinya, Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang kufur, yaitu istri Nuh dan istri Lut. Keduanya berada di bawah tanggungjawab dua orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu keduanya berkhianat kepada suami-suaminya. Mereka kedua suami itu tidak dapat membantunya sedikit pun dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan kepada kedua istri itu,
Masuklah kamu berdua ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Lantas, bagaimana kisah istri Nabi Nuh yang durhaka itu? Berikut penjelasannya. Mengutip dari buku tafsir Qusasi jilid umat terdahulu, tokoh wanita, istri dan puteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karya Sofyan Hadi. Istri Nabi Nuh alaihissalam adalah wanita yang durhaka sebab selalu membenci kegiatan dakwah suaminya yang merupakan seorang nabi. Seperti yang diketahui, Nabi Nuh alaihissalam hidup berdakwah untuk meluruskan akidah umatnya selama ratusan tahun. Tepatnya 950 tahun lamanya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Ankabut ayat 14 yang artinya, sungguh kami benar-benar telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu dia tinggal bersama mereka selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Kemudian mereka dilanda banjir besar dalam keadaan sebagai orang-orang zalim. Selama 1000 kurang 50 tahun inilah Nabi Nuh alaihissalam berdakwah, tak kenal lelah kepada kaumnya. Namun, karena watak umat beliau yang sangat bebal, beliau pun hanya memiliki sedikit pengikut. Selama 950 tahun ini pula, keadaan rumah tangga Nabi Nuh alaihissalam tidak stabil. Terlebih lagi, Nabi Nuh alaihissalam hidup jauh dari kemewahan dan penuh dengan kesederhanaan, atau bahkan bisa dibilang hidup miskin. Harta yang dimiliki Nabi Nuh alaihissalam habis digunakan untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan membantu orang-orang miskin. Beliau juga tidak berharap apapun dari dakwah yang disebarkannya, sehingga tidak mungkin bagi beliau untuk mendapat penghasilan dari jihadnya itu. Kondisi ekonomi yang tidak stabil inilah yang kemudian memicu istri Nabi Nuh alaihissalam untuk berkhianat kepada beliau. Konon disebutkan bahawa pada saat rumah tangga yang tidak stabil itulah datang seorang nenek hendak menengok istri Nabi alaihissalam. Nenek itu membawa untuk menyogok setumpuk uang kepada istri Nabi Nuh alaihissalam dengan syarat dia bersedia menjadi mata-mata pemuka kaum Nabi Nuh alaihissalam yang durhaka. Ternyata nenek tadi adalah setan yang menyamar menjadi manusia dan menyogok istri Nabi Nuh. Istri Nabi Nuh alaihissalam yang durhaka ini tentu menerima dengan senang hati tawaran tersebut. Akhirnya ia pun menjadi pengkhianat yang melaporkan setiap aktivitas dakwah Nabi Nuh alaihissalam kepada orang-orang kafir. Terlebih lagi, istri Nabi Nuh alaihissalam juga berhasil mempengaruhi dan mendidik anaknya yang bernama Kan'an untuk juga turut berduka durhaka kepada ayahnya. Usahanya untuk mengkafirkan anaknya yang lain, Sam, Ham dan Yafis, gagal. Mereka tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, janji Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang durhaka kepadanya pun terjadi. Seluruh bumi dipenuhi oleh air yang muncul dari permukaan bumi dan dari langit. Banjir yang sangat dahsyat pun tidak terelakkan. Saat itulah Nabi Ismail alaihissalam yang istrinya durhaka bersama anaknya, Kan'an turut ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang kafir lainnya. Nabi Nuh alaihissalam sudah berusaha sekuat tenaga untuk mengajak anak dan istrinya naik ke atas kapal. Namun, mereka tetap durhaka dan tidak mau mendengar beliau bahkan sampai akhir hayatnya.
Nabi Nuh alaihissalam berdoa kepada Allah untuk menyelamatkan anaknya dan istrinya tersebut dari azabnya yang sangat dahsyat. Namun, Allah Subhanahu wa taala berkata lain. Dia berfirman dalam surah Hud ayat 46 yang artinya Allah berfirman, "Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu, karena perbuatannya sungguh tidak baik. Oleh karena itu, janganlah engkau memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui hakikatnya. Sesungguhnya aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang-orang bodoh." Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya Allah membuat istri Nuh dan istri Lut sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada suaminya masing-masing. Quran Surat At-Tahrim ayat 10. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata mengenai firman Allah di atas, pengkhianatan yang dimaksud bukanlah perbuatan zina atau mereka seorang atau selingkuh. Pengkhianatan istri Nabi Nuh iaitu ia mengatakan kepada kaumnya bahawa suaminya gila. Sedangkan pengkhianatan istri Nabi Lut adalah ia memberitahukan kedatangan tamu-tamu Nabi Lut atau malaikat yang berwujud manusia tampan rupawan kepada kaumnya. Surat At-Tahrim ayat 10. Pembelajaran yang bisa diambil dari ayat di atas adalah hendaknya seorang istri tidak menjelek-jelekkan suaminya kepada orang lain karena dikhawatirkan itu termasuk bentuk khianat sebagaimana yang dilakukan istri Nabi Nuh yang menjelek-jelekkan suaminya dengan sebutan gila. Karena khianat itu artinya seseorang yang dipercayai namun tidak memenuhi kepercayaan tersebut dengan baik. Padahal pernikahan adalah sebuah perjanjian yang tidak boleh dikhianati. Bahkan bukan sekedar perjanjian, namun perjanjian yang kuat. Demikian yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, yang artinya, bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul atau bercampur dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka, istri-istrimu telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. Quran Surat An-Nisa ayat 24. Seperti dinukil dari buku Durratun Nasihin, pada zaman Bani Israel dahulu, ada seorang Nabi Allah bernama Syam'un Al-Ghazali. Gelar di belakang namanya itu menandakan keistimewaannya sebagai ahli perang atau pejuang yang perkasa di medan jihad. Ia sanggup berperang melawan pasukan musuh Allah selama 1000 bulan. Bahkan dirinya hanya menggunakan tulang rahang unta. Riwayat lain menyebut tulang rahang keledai sebagai senjata. Dengan sekali pukul, ia bisa menewaskan lawannya dari selagi gigi senjata itu. Keluar pula air tawar yang bisa diminumnya kapanpun sang Nabi haus. Dari titik yang sama pun, tumbuh daging segar yang bisa dimakannya untuk menghilangkan lapar. Keperkasaan Nabi Syam'un ternyata membuat istri iri hati Israel. Kemudian sang penguasa membuat sayembara. Siapa saja yang bisa menangkap dan membunuh Nabi Syam'un akan diberi hadiah berupa harta dalam jumlah besar. Para penasehat raja juga membuat plot licik dengan menawarkan harta benda dan perhiasan yang berlimpah kepada istri Nabi Syam'un. Tanpa sepengetahuan suaminya,
Wanita itu setuju untuk ikut dalam permukafatan jahat itu. Pada suatu malam, mereka menyusun rencana. Kami akan memberikan kepadamu seutas tali yang amat kuat. Ikatlah tangan dan kaki suamimu ketika ia tertidur. Kalau sudah begitu, biar kami saja yang bertindak untuk membunuhnya, kata seorang prajurit suruhan raja kepada istri Nabi Syam'un. Mula-mula, istri Nabi Syam'un gagal mewujudkan rencana itu karena ketiduran. Betapa tidak, sang Nabi gemar mengerjakan salat malam sehingga wanita licik ini tak kuasa menahan kantuk hingga subuh menjelang. Karena selalu tidak berhasil, beberapa hari kemudian perempuan ini melapor kepada orang-orang suruhan Raja Israel. Bagaimanapun, mereka memakluminya dan menyarankan agar mengikat Nabi Syam'un kala tidur siang saja. Esok harinya, rencana itu dijalankan dan berhasil. Kedua kaki dan tangan Nabi Syam'un pun terikat kencang ketika dirinya tertidur. Tatkala bangun dan ingin mendirikan salat, Nabi Syam'un terkejut karena kedua kakinya terikat. "Wahai istriku, siapakah yang mengikatku dengan tali ini?" tanya sang Nabi kepada istrinya. "Aku yang mengikat karena sekedar ingin menguji sebesar apa kekuatanmu," jawab sang istri. Nabi Syam'un lalu mengumumkan doa. Dengan sekali coba, ia berhasil melepaskan kekangan tali pada kaki dan tangannya. Segera ia menuju tempat peribadahan untuk solat. Keesokan harinya, diam-diam istri Syam'un menemui lagi para prajurit itu, memberitahukan kegagalannya. Kali ini mereka memberikan rantai kepadanya untuk mengikat sang Nabi. Hari berganti, istri Syam'un berhasil mengikat kedua kaki dan tangan suaminya dengan rantai pemberian para prajurit istana. "Wahai istriku, siapakah yang mengikatku lagi?" tanya Syam'un dengan nada agak marah ketika bangun dari tidur. "Aku yang mengikatnya, sekedar untuk mengujimu," jawab istrinya. Namun, seperti yang sudah-sudah, Syam'un bisa memutuskan ranting tersebut usai mengumumkan doa. Pantang menyerah, wanita itu lalu merayu-rayu sang suami agar mau membocorkan rahasia kekuatan tubuhnya. Akhirnya, Syam'un bercerita bahwa sebenarnya ada titik kelemahan yang dimiliki. "Aku punya rambut panjang ini. Ketahuilah, tidak ada satupun yang mampu mengalahkanku kecuali rambutku ini," jelas dia. Keesokan harinya, saat Syam'un sedang tertidur, istrinya itu menggunting 4 helai rambut sang suami. Kemudian, wanita ini mengikat masing-masing tangan dan kaki sang Nabi dengan tiap helai rambut tadi. Akhirnya, Syam'un terbangun. Betapa terkejutnya ia ketika mendapati dirinya lagi-lagi dalam keadaan terikat. "Wahai istriku, siapakah yang mengikatku lagi?" "Aku untuk mengujimu," jawab istrinya. Setelah itu, Syam'un berusaha dengan sekuat tenaga untuk melepaskan ikatan itu. Tapi, kali ini dia tidak berdaya untuk memotongnya. Langsung saja, istrinya keluar dari rumah dan berteriak memanggil para prajurit istana. Mereka tertawa berbahak-bahak kala mendapati Nabi Syam'un terikat rambut sendiri. Sang Nabi lalu digolong untuk dihadapkan kepada raja istana. Penguasa ini begitu puas, sampai-sampai menempatkan Nabi Syam'un yang masih dalam keadaan terbelenggu 4 helai rambutnya di tiang utama istana. Kemudian, dimulailah metode penyiksaan.
para prajurit pertama-tama memotong kedua telinga serta kedua tangan dan kaki Nabi Syam'un. Mereka juga menusuk kedua mata sang Nabiullah hingga buta. Isteri Nabi Syam'un turut menyaksikan adegan ini tanpa rasa belas kasihan. Pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun datang lewat perantaran Jibril. Sang malaikat hanya bisa didengar oleh Nabi Syam'un. Wahai Syam'un, panjatkanlah doa kepada Rabbimu. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepadaku hingga aku mampu menggerakkan tiang istana ini, dan akan kuhancurkan mereka dengan kekuatan jarimu. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Lirih suara Syam'un. Allah mengabulkan doa nabinya. Seketika bagian-bagian tubuh yang tadi putus kembali tersambung. Syam'un lalu hanya beringsut sedikit. Putuslah tali rambut yang sedari tadi mengenggangnya. Kemudian ia mengecamkeramkan pilar-pilar istana dan menariknya. Alhasil, seluruh bangunan tersebut runtuh. Puing-puingnya menimpa raja dan kebanyakan aparat penguasa. Termasuk di antara mereka yang tewas adalah istri Syam'un. Sesudah peristiwa ini, Nabi Syam'un bersumpah akan berjuang menumpas musuh-musuh Allah selama 1000 bulan tanpa henti. Selain itu, ia terus rutin memperbanyak salat malam dan berpuasa pada sepanjang siang. Seluruh rangkaian kisah itu pernah dituturkan Nabi Muhammad SAW. Mendengarnya, para sahabat pun mengagumi sosok Nabi Syam'un. Ya Rasulullah, bilakah pahalanya beribadah selama 1000 bulan itu? Tanya seorang sahabat. Apa? Aku tidak mengetahuinya, jawab Nabi SAW. Kemudian turunlah malaikat Jibril membawa wahyu kepada Rasulullah SAW, yakni Al-Quran surah Al-Qad ayat 1-5. Inilah awal mulanya penjelasan mengapa kemuliaan Lailatul Qadar bagi pemuslim lebih baik daripada beribadah 1000 bulan lamanya. Dalam tafsir Al-Jalalain, disebutkan bahawa isteri Nuh itu bernama Wahilah. Ia mengatakan pada kaumnya bahawa suaminya Majnun. Sedangkan isteri Lut bernama Wa'ilah. Ia tunjukkan pada kaumnya yang suka pada sesama jenis bahawa ada tamu yang datang pada malam hari, di mana Wa'ilah menunjukkannya dengan menyalakan api ketika itu. Kalau tamu itu datang pada siang hari, diberi tanda dengan asap. Karena perbuatan isteri Nuh dan Lut tersebut, maka mereka akan masuk Jahannam bersama dengan kaum Nuh dan Lut yang kafir. Kedua isteri tersebut mengkhianati suaminya dalam hal agama, karena keduanya tidak mengikuti agama kedua suaminya. Inilah yang dimaksud berkhianat. Berkhianat yang dimaksud bukanlah berkhianat dalam hal nasab dan ranjang. Karena isteri Nabi tidaklah pernah melacurkan diri sama sekali. Allah tidaklah menjadikan isteri Nabi itu pelacur. Sedangkan pengkhianatan isteri Nabi Lut adalah memberitahukan kedatangan tamu-tamu Nabi Lut atau malaikat yang berwujud manusia tampan rupawan kepada kaumnya. Allah membuat isteri Nabi Nuh dan isteri Nabi Lut sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua isteri itu berkhianat kepada suaminya masing-masing. Maka suaminya itu tiada dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah.
Pengkhianatan isteri Nabi Lut, iaitu mengatakan kepada kaumnya bahawa suaminya gila. Sekian dulu ya teman-teman. Assalamualaikum.